Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, Bapak Ibu Guru hebat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pemahaman saya tentang topik 2, yaitu kurikulum merdeka, setelah saya mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Dalam topik kurikulum merdeka, terdapat 2 modul, yaitu makna kurikulum dalam pendidikan dan pembelajaran versi kurikulum merdeka. Sejatinya, kurikulum itu kompleks dan multidimensi, namun bisa diartikan sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar siswa, sehingga kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung dari pengembangan kurikulum. 4 komponen dalam kurikulum meliputi tujuan pembelajaran, konten, metode atau cara, dan evaluasi. Sedangkan fungsi daripada kurikulum itu sendiri adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Peran dan fungsi kurikulum dapat dioptimalisasi dengan cara mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan, menilai dan memilih sesuatu yang relevan sebagai kontrol sosial. Mengapa kurikulum perlu diubah? Karena kurikulum harus sesuai dengan perkembangan zaman dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan masa kini dan masa depan. Kurikulum dirancang oleh pemerintah pusat, sedangkan kebutuhan peserta didik berbeda-beda sesuai dengan lingkungannya. Satuan pendidikan perlu melakukan adaptasi kurikulum dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik, sehingga kurikulum nasional perlu diadaptasi di masing-masing satuan pendidikan. Dalam implementasi pengembangan kurikulum, yang perlu diperhatikan adalah kurikulum operasional satuan pendidikan yang berisi visi, misi, tujuan sekolah, perencanaan pembelajaran, pengorganisasian pembelajaran, serta sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Karena dalam kurikulum operasional satuan pendidikan, setiap satuan pendidikan dapat menyusun rencana dan pengorganisasian pembelajaran sesuai dengan kontekstual setiap satuan pendidikan, sehingga pembelajaran murid lebih bermakna. 5 prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan meliputi berpusat pada murid, kontekstual, esensial, akuntabel, serta melibatkan pemangku berkepentingan. 5 prinsip pembelajaran paradigma baru meliputi mempertimbangkan kebutuhan capaian pembelajaran, membangun kapasitas belajar peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat, mengarah pada masa depan berkelanjutan, menyesuaikan konteks kehidupan peserta didik, serta mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik. Capaian pembelajaran setara dengan KI dan KD pada kurikulum 13. Capaian pembelajaran memuat kompetensi inti dan konten esensial. Kompetensi-kompetensi pada capaian pembelajaran diturunkan menjadi TP yang tersusun sebagai sebuah alur untuk satu fase. Profil pelajar Pancasila menggambarkan karakteristik pelajar yang diharapkan akan terbangun seiring dengan perkembangan dan kemajuan proses pendidikan setiap individu. Profil pelajar Pancasila dijabarkan melalui 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Semua dimensi tersebut harus tercapai mulai dari fase dasar hingga
fase F. Dalam kurikulum Merdeka memuat intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan program penguatan profil pelajar Pancasila. Kesimpulan dari paparan saya kali ini adalah pelaksanaan kurikulum Merdeka disesuaikan dengan keadaan dari setiap satuan pendidikan. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah paparan dari saya mengenai kurikulum Merdeka. Saya mohon bantuannya untuk mengisi umpan balik yang ada di dalam kolom deskripsi. Atas perhatian dan bantuan dari Bapak Ibu guru hebat, saya ucapkan terima kasih. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.